Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Wibowo Mukti, NIM 8111419 Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dalam jurnal yang telah saya buat yang berjudul Analisis Sudut Pandang Viktimologi dan Perlindungan Korban Kasus Pembegalan oleh Mantan Pacar Sendiri di Kabupaten Sidrap. Di dalam jurnal ini saya telah membuat struktur jurnal yang mana terdiri dari yang pertama adalah abstrak, kedua adalah pendahuluan, ketiga adalah metode penelitian, keempat adalah pembahasan, kelima adalah penutup, dan yang terakhir keenam adalah daftar pustaka. Kemudian di sini saya akan membahas, mengupas dan membreakdown satu persatu dari struktur jurnal yang telah saya buat. Struktur yang pertama adalah pada abstrak. Abstrak dalam jurnal yang telah saya buat menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalamnya membahas mengenai garis besar pengertian dari korban kejahatan dan juga perlindungan maupun bantuan hukum bagi korban kejahatan yang dalam praktik peradilan pidana ini dinilai tidak seimbang dengan perlindungan hukum kepada pelaku. Sehingga saya mendapatkan dan saya temukan dua kata kunci dalam abstrak tersebut. Kemudian saya masukkan ke dalam abstrak jurnal tersebut, yakni korban kejahatan dan perlindungan hukum. Kemudian adalah struktur yang kedua pada pendahuluan. Pendahuluan dalam jurnal yang telah saya buat membahas tentang pengertian dari korban kejahatan. Benjamin Mendelssohn berpendapat bahwa korban kejahatan menurut perspektif hukum pidana adalah sebuah bentuk terminologi yang diciptakan dalam ilmu kriminologi dan viktimologi yang kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan atau sistem peradilan pidana. Dalam sudut pandang viktimologi, korban kejahatan memiliki tipologinya masing-masing atau pengertiannya tersendiri, yakni bagaimana tingkat kerentanannya, kemudian tingkat kealpaan korban, dan juga tingkat hubungan dengan pelaku kejahatan yang terlibat dalam peristiwa kejahatan yang telah menimpa korban dalam kaitannya dengan peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. Permasalahan utama terhadap pemenuhan hak dan kepentingan dari korban sampai saat ini dalam praktiknya di peradilan pidana Indonesia masih terkesan terabaikan dan belum mendapatkan perhatian yang lebih. Karena dalam praktiknya objek perhatian masih terfokus hanya pada bagaimana cara untuk memberikan rasa pembalasan belaka dengan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan agar pelaku itu merasa jera. Cukup pada pendahuluan, kemudian kita lanjut pada struktur jurnal yang ketiga, pada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif dalam penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber data sekunder berupa literatur, pendapat ahli, jurnal, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki hubungan erat dengan perkara di dalam penelitian jurnal ini. Tujuan diadakannya analisis penelitian di dalam jurnal ini agar dapat memberikan dan mengetahui jawaban bagaimana apabila dalam suatu kasus perkara pidana ditinjau dari sudut pandang viktimologi dan perlindungan kepada korban. Baiklah, kita masuk ke dalam struktur jurnal yang keempat, pada pembahasan. Dalam bagian pembahasan jurnal ini, saya telah membagi dua poin besar pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah kasus posisi, di mana kasus posisi adalah kasus yang saya masukkan di dalam jurnal ini membahas mengenai seorang pemuda di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang tega membegal mantan pacarnya sendiri lantaran sakit hati karena diputuskan sepihak cintanya oleh korban. Kemudian yang kedua, poin besar kedua adalah analisis kasus posisi dengan sudut pandang viktimologi.
yang kemudian saya bagi kembali poinnya, yakni yang pertama adalah konsep teori viktimologi yang terdapat yang sesuai dalam kasus posisi. Dan di sini saya menggunakan teori Carroll yang menurut saya cocok dan pantas untuk melihat karakteristik pelaku, peran pelaku, dan korban kejahatan yang menggunakan pendekatan rumus rasional analitis yang mempertimbangkan faktor yang pertama adalah faktor subjektif atau subjektif utility dan faktor probability of success serta faktor gain atau stimulus rangsangan. Yang kedua adalah kronologi kasus dan pihak yang terlibat. Kasus tersebut terjadi di Dusun Salobompong, Desa Talumai, Kecamatan Watang Sindereng, Sidrap, Selasa 11 Mei 2021. Berita yang masih hangat bermulai dari korban yang sedang mengendarai motor sendirian. Kemudian pelaku datang dan memepet serta merampok barang-barang berharga milik korban berupa ponsel yang pada mulanya ditolak oleh korban. Kemudian tiba-tiba pelaku menarik tas di motor korban. Kemudian pelaku segera mengambil uang tunai sejumlah 2 juta rupiah lalu segera kabur. Di dalam kasus ini terdapat 2 pihak yang terlibat, yaitu Ipang alias Irfan berumur 24 tahun sebagai pelaku dan perempuan berinisial DE sebagai korban sekaligus mantan pacar dari pelaku. Yang ketiga adalah sebab terjadinya kasus. Adapun sebab korban DE bisa menjadi korban dalam kasus tersebut akibat adanya faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor internal merupakan dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemudian poin yang keempat adalah perlindungan korban. Dengan dasar perlindungan hukum bagi korbannya termuat dalam ketentuan dasar, konstitusional, dan beberapa peraturan, yakni pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian struktur jurnal yang kelima. Pada bab penutup dalam jurnal ini saya bagi kembali menjadi 2, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah permasalahan utama terhadap pemenuhan hak dan kepentingan dari korban sampai saat ini masih terkesan terabaikan dan belum mendapatkan perhatian yang lebih, terutama di Indonesia, karena dalam praktiknya objek perhatian masih terfokus hanya pada bagaimana cara untuk memberikan rasa pembalasan belaka dengan memberikan sanksi-sanksi hukum kepada pelaku kejahatan. Kemudian saran saya pada penutup ini sebagai penulis adalah ada baiknya apabila sistem perlindungan hukum bagi korban di Indonesia, terutama di Indonesia, dapat ditekankan dan ditegaskan kembali agar dapat tercipta kemungkinan peran aktif dari korban dalam proses peradilan pidana, dan korban pun bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Lalu struktur yang terakhir, struktur yang keenam adalah daftar pustaka. Dalam jurnal yang telah saya buat ini, saya mengambil sumber dari beberapa jenis sumber, yakni sumber dari buku, sumber berita, dan sumber undang-undang sebagai hukum positif yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dan breakdown ataupun pengupasan jurnal yang telah saya buat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.